Pak Trubus. Ya. Mulai dari mana nih? Kita ngobrol yang kemarin demo dulu, Pak. Demo. Ya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Pak. ASN-nya kemarin demo. Mereka klaim ada sekitar 235 ASN yang turun di depan lobi menghadang menteri masuk. Isunya macam-macam, Pak. Pemecatan sepihak meski akhirnya dibantah ya. Terus rotasi, mutasi, arogansi, penamparan sampai ada rekaman yang beredar nih. Pak Trubus melihat seperti apa, Pak, soal ini, Pak? Iya, saya melihat ada semacam bisul di dalam birokrasi di ini. Kenapa bisul? Apa Kemendikti, karena di situ tentu ada persoalan yang selama ini belum terselesaikan, Mas. Sehingga ketika ada api lah, katakan itu bensin, kemudian ini menyulut semuanya. Oleh karena apa? Karena saya melihat bahwa ASN itu memang tunduk kepada undang-undang ASN dalam melaksanakan tugas fungsinya, dan dia sebagai seorang birokrat gitu tentu memahami kaitannya dengan pelayanan publik, sehingga kalau kemudian dia melakukan demo mesti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang dalam tanda petik sangat merugikan dan sangat menyakiti hatinya. Nih, yang kedua, kalau belajar dari contoh sebelumnya, dulu ada di era Pak Presiden Abdurrahman Wahid, itu ASN, dulu PNS namanya, masih PNS, ada kementerian namanya, Kementerian Sosial, ya, ada Depsos dulu ya, Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang dibubarkan. Nah, itu kan pernah. Jadi ASN-nya berdemo. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya ketika ini terjadi terulang, waktu itu memang situasi politik sangat mendukung karena memang kebijakan Abdurrahman Wahid waktu itu memang istilahnya kurang partisipatif lah gitu ya, cenderung sangat sentralistik gitu. Tetapi situasi waktu itu situasi lagi ini, Mas, euforia reformasi memang. Jadi situasinya kan berbeda. Nah, berbeda dengan sekarang. Ini sebenarnya murni saya lihat warna politiknya sih minim gitu. Jadi memang murni kepentingan ini ya, kepentingan dirinya pegawai. Murni pegawai. Nggak ditunggangi lah. Nggak ditunggangi. Namun demikian saya melihat kemudian ada persoalan ketiganya, ada persoalan ini, Mas. Public civility yang kemudian tidak bagus dalam konteks. Jadi public civility itu kan kesantunan publik. Jadi kesantunan publik itu. Jadi lihat masyarakat makin kepo, sehingga ada apa kan, itu ada pertanyaan yang kemudian menaik, apalagi kan belakangan ini sudah ada semacam insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap ASN. Misalnya mereka gajinya sudah naik, ya kan, berapa tukin juga sudah mendapat gitu kan. Jadi artinya secara kesejahteraan sebenarnya tidak masalah. Harusnya bukan jadi persoalan ya. Dari persoalan. Nah, kemudian bagaimana kita melihat argumen dari kementerian, elemen ini menteri kan misalnya mengatakan di situ karena mereka tidak mau untuk dimutasi, karena dirotasi kan ya. Ini kan menurut saya ya sebagai sebuah kebijakan sah saja, karena itu memang seorang pejabat penyelenggara negara yang punya hak prerogatif untuk menentukan apakah perpindahan itu. Nah, ini memang ada satu kondisi di mana budaya ASN di kita ini memang ini, Mas, minim istilahnya itu peningkatan kinerja dalam konteks untuk pelayanan publik seluruh Indonesia. Artinya apa? Ini jadi bukan rahasia umum sebenarnya. Iya, bukan rahasia umum karena apa? Karena mereka ASN kemarin harusnya kan mau dipindah karena sesuai dengan sumpahnya ataupun sesuai dengan undang-undangnya. Itu kan harusnya dia sanggup di tempat bersedia dimanapun. Dan artinya ketika dia dipindahkan di istilah dia sudah nggak masalah. Toh itu dijamin negara sumpahnya kan begitu. Nah, kemudian kenapa dia mengakukan istilahnya pembangkangan lah, yang pembangkangan perlawanan gitu ya, desiden kalau bahasa kerennya kan. Maka pembangkangan ya itu berarti ada something wrong kan gitu, yang kemudian lucu. Saya curiga ini memang ada semacam intervensi ini di kalangan mereka, memang ada ya mungkin kelompok-kelompok klik-klik gitu, pasti ada faksi-faksi di situ yang selama ini sudah berkembang di zona nyaman. Nah, di zona nyaman, lama kemudian tiba-tiba diusik. Ini kan juga menunjukkan bahwa potret kinerja dari menteri sebelumnya memang jauh dari ini kan, sisi pengawasan, sisi ditelusuri secara ini. Jadi saya melihat bahwa adanya demo ini bisa menjadi entry point untuk melihat begitu persoalan rumit. Nah, kalau misalnya
karena pemecahan atau karena mutasi kemudian mereka tidak mau, itu yang dialami tidak hanya oleh Kemendikbudristek, kementerian semua itu, tapi semua mengalami. Bahkan ini banyak kementerian-kementerian baru yang dalam tanda petik bisa tiga, ada satu kementerian dipecah jadi tiga, salah satu Kemendikbud, salah satu Menaker, Mentransmigrasi pecah gitu. Ya pecah, ada Kementerian Hukum. Tapi nggak ada masalah kayaknya yang lain. Ya, kenapa yang lain tidak bermasalah kan gitu, hanya situ masalah. Nah, kemudian dibuat-buat yang menjadi sulit dipahami juga kan, misalnya mengatakan bahwa kami dipecat hanya pakai WA, kami secara arogan ini. Nah, tentu sebagai seorang pemimpin mungkin dia marah, karena marah kenapa, ada sebab yang dimana kemudian mereka melawan kan, nggak mau ini kan, mematuhi apa yang diputuskan oleh pimpinan. Ya. Jadi kita tidak bisa dalam ini kebijakan publik loh ya, kebijakan publik itu harus melihat kebijakan itu membawa kemanfaatan enggak kepada ini publiknya, publik di ASN kan gitu. Dalam halnya ASN ya. Fokusnya ASN. Kalau misalnya membawa kemanfaatan, saya yakin itu ini apa namanya, kalau mereka yang melawan atau mereka yang menentang berarti mereka belum memahami jiwa korpsnya dia sebagai seorang ASN. Belum memahami atau terganggu nih Pak keamanannya atau gimana? Nah, bisa saja yang kedua ada faktor itu ada di dunia media sosial kan banyak sekali ini komentar ya, namanya di media sosial, netizen itu kan namanya warganet ya bebas-bebas saja menampilkan ini Mas, tapi benar Pak netizen, benar. Bahkan lebih pintar dari ini juga dari menterinya malah. Jadi gini, saya melihat memang ada yang selama ini mereka nyaman kemudian digeser, apalagi selama ini jadi budaya birokrasi kita ini kan perilaku koruptifnya kan tinggi. Budaya korupnya itu sangat kental gitu ya. Sudah jadi mengakar. Jadi barangkali ini saya curiga mereka yang dulunya taruhlah sebagai kepala apa, kemudian digeser ya kan. Terus nggak punya ini, perlu ketahui bahwa di ASN itu orang nggak punya jabatan itu sesuatu yang ini Mas, sesuatu yang ya seperti tak bertaji dan nggak dihormati, ya privilege-nya nggak ada, jadi ya Karong Jawa tidak diwongke gitu, merasa nggak diwongke, orang eksis gitu, itu kan sesuatu yang ini Mas. Jadi jabatan itu sesuatu yang apa boleh itu ya? Bahkan mereka banyak meskipun yang ada subdit-subditnya iya tetap aja kan gitu. Nah ini kan apalagi jabatan itu jabatan dalam penting basah. Nah kalau basah kemudian digeser ke tempat yang kering kan bisa aja kan ada timbul istilahnya rasa dimarginalkan, rasa dikecewakan, kemudian rasa marah kan gitu, kemudian rasa juga seperti ditindas oleh ini, kemudian membuat satu opini-opini yang menurut saya kesannya lebih kepada ini kan menghina, mencemarkan nama baik menteri jadinya. Karena gimana pun juga menteri itu adalah pembantu presiden. Sementara sistem kita adalah presiden kita itu kepala negara plus jabatannya 2 Mas, kepala pemerintahan. Kalau di negara lain itu dipisah, itu ada namanya prime minister, perdana menteri itu kepala pemerintahan. Kepala negaranya bisa presiden, bisa ini kan raja bisa. Ya kan, tapi di Indonesia ini dipegang satu orang. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai menteri, tentu dia pembantu presiden adalah orang yang punya istilahnya kewenangan dan kekuasaan yang cukup tinggi Mas. Itu yang harus dipahami. Tetapi rupa-rupanya ini kejadian ini begitu cepat mendekati 100 hari kepemimpinannya. Apakah itu ada nuansa politik supaya yang bersangkutan digeser? Karena kalau yang kemarin itu yang pada saat Menteri Pak Nadiem itu kan sebelumnya itu kan selalu, jadi gini, di kita ini ada kementerian-kementerian yang memang dikapling oleh kelompok tertentu Mas. Jadi kapling itu hari golongan itu, ya. Jadi begitu dipimpin oleh lain ribut Mas, rame. Contoh nggak usah jauh-jauh Menteri Agama. Menteri Agama mesti dari NU Mas. Nah begitu yang memimpin bukan NU, dulu ada namanya Fahru Rozi kalau nggak salah jenderal itu. Nah ribut Mas, kalau dipimpin orang yang ini. Nah ini sama kan dengan waktu Nadiem juga bukan orang mati ya, jadi timbul masalah itu kan selalu ini persepsi publik artinya publik, kita nggak menuduh bahwa di situ ada ini persepsi ada publik. Tapi itu persepsi publik, kita bicara publik. Nah publik sampai memandang seperti itu, kapling-kaplingan kan seolah itu jatahnya ini kan gitu. Nah ketika diduduki oleh orang lain dan merasa sebagai pihak, nah ini bisa jadi yang ada di dikti ini ya nuansa-nuansa supaya sejenis itu ya. Itu misalnya karena
Ini Prof Mantri orang akademik murni kan, dia orang akademisi, punya ini, apalagi kemudian wakilnya juga Prof Stella juga orang akademisi juga kan, periset gitu kan. Sehingga mungkin dianggap kurang bisa ini kan, istilahnya itu fleksibel. Berarti ada yang terusik juga di luar nih. Ya bisa saja Mas, makanya intervensi itu kan sangat mungkin dari luar, kemudian memanfaatkan istilahnya letupan-letupan dari dalam, ya ketidakpuasan di dalam ini ya. Karena sesungguhnya kalau ASN itu intinya tetap ini pada kepatuhan. Iya, ini kan semua sudah dibantah Pak Menteri ya. Rekaman marah-marahnya dibantah gitu ya. Dia arogan, mencat semua dibantah gitu. Tapi di luar itu benar atau tidak peristiwa itu ada atau enggak, menurut Pak Trubus sebaiknya pejabat publik itu seperti apa, Pak? Ini kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya. Iya, kita harus berpikir kalau mengenai benar salah itu urusan investigasi lah. Kalau memang investigasi bisa saja atas dasar itu menyebarkan berita bohong kan bisa saja, atau menyampaikan hal yang berbau penghinaan kan gitu. Tetapi terlepas dari itu semua, memang seorang pejabat publik kemudian diceparkan oleh anak buahnya dengan cara seperti itu, ya tentu ini hal yang ini Mas patut untuk dipertanyakan, dan publik perlu tahu juga itu sesungguhnya ada apa. Nah ini kan perlu ada semacam komunikasi publik ya yang menyeluruh terhadap kondisi yang ada, sehingga publik memahami ada ini kan perubahan-perubahan dinamika di situ. Kemudian ada informasi publik ya. Kemudian publik itu artinya ada informasi kan ini kementerian itu kan kategori ini Mas, ranah government, pemerintah kan, sehingga di situ harus tunduk kepada keterbukaan informasi publik kan. Jadi artinya di situ Undang-Undang 14 ya kalau nggak salah itu ya harus dipatuhi lah, setidaknya seperti itu. Nah dalam hal ini saya melihat memang apa yang terjadi sesungguhnya lebih kepada ini persoalan-persoalan pribadi yang memang ini, dan saya juga ini lebih banyak ke persoalan sisi perut ya. Kalau sudah sisi perut itu memang agak ini ya sulit sulit dipahami. Bahkan kemarin kan ramai katanya kalau ada demo lagi mau diancam dipidanakan Pak, karena nggak ada, kalau demo nggak ada izin, ASN nih untuk ASN Kemendikti, kalau demonya nggak ada izin, nggak ada pemberitahuan, kalau ada lagi bisa dilaporkan. Iya bisa saja, sebagai negara punya kewenangan kan, itu kan namanya birokrat itu kan infrastruktur dari negara. Jadi bagian dari ini ini kalau mau demo negara kemudian diancam dipidanakan, ini nggak merusak? Iya itulah juga. Ini kan jadi kita bicara dampak jadi kalau dampak tentu ini yang tadi dampaknya ini mempersoalannya kemudian akan pertama nanti perlakuan terhadap ASN di tempat lain akan sama seperti itu. Iya jadi presiden. Nah kemudian juga akan membawa ASN itu bekerja tidak nyaman, artinya kinerjanya tidak optimal. Enggak semuanya ASN itu ini ya hasilnya kerjaannya baca koran nongkrong doang, tapi benar juga yang juga banyak. Yang bagus juga. Iya, yang benar mati-matian juga banyak Mas itu. Jadi ini kan ini kan membawa satu gambaran publik. Artinya publik akhirnya berpendapat gitu, berpendapat bahwa jangan-jangan ini mereka memang sudah di-create untuk saling berantem gitu kan, di-create oleh faksi-faksi yang memang sudah ada, kemudian diadu gitu kan, untuk menciptakan situasi gaduh, sehingga nanti pada saat 100 hari ini Presiden kan sudah merencanakan akan ada evaluasi terhadap ini. Nah ini mereka bawa momennya ke sana, Mas kan bisa aja kan, itu kan seperti itu. Masuk list kandidat reshuffle nih. Nah misalnya kan dibayangkan seperti itu, bagi mereka kan pikirannya udah karena tuntutannya salah satunya itu kok, turunkan dia, copot kemarin kan, demonya kan bahasanya berarti kan. Kalau ada istilah sampai copot ini kan bahasa provokasi, Mas. Iya itu. Provokasi, hasutan, ya kan. Ini revolusioner juga nih karyawan Kemendikti ini. Mobilnya dihadang gitu. Mobilnya dihadang, kemudian dikepung seolah ini, padahal dia seorang menteri atau seorang petinggi lah, paling kan the king di situ, raja di situ yang harus dihormati, terlepas dia salah apapun. Ada kesantunan publik yang harus ditegakkan. Ini kita lihat agak ini nggak ada sampai ngeri juga, keras juga. Orang publik akhirnya muncul ini kan semacam belum sampai ke public distrust, tapi publik sudah mulai berpikir ulang gitu terhadap bagaimana ke depan birokrasi di Indonesia gitu kan, bagaimana pelayanan publik di Indonesia. Apakah target-target kita satu bahwa kita ingin menjadikan ASN itu adalah
ujung tombak pelaksanaan SPBE. Jadi kan kita sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini semua kan digital. Nah, ini kan semua tetap ada ujungnya. Kemudian apakah kemudian kalau mereka ngotot gak mau dipindahkan, dimutasi, kemudian bagaimana nanti keberadaan IKN ke depan? Kan ini kan karena IKN ini sampai sekarang belum terjawab sudah. Ini baru dipindahin ke gedung sebelah ya, belum antar pulau. Antar pulau, nanti kalau pulau lagi ini lagi, apalagi nanti di sana merasa wah airnya susah, tidak sejahtera, hidupnya ini makin jauh dari ini, meninggalkan anak, depresi, nah macam-macam kan. Jadi akhirnya buntutnya jadi panjang Mas gitu. Jadi ikutannya.